Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih banyak kalian sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ibu senang banget bisa berada di sini di hadapan kalian semua, para putra-putri bangsa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini. Semoga kalian sukses dunia dan akhirat ya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nurul Khalifah Febriani. Di sini Ibu sebagai guru BK. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ya, Bu. Adinda Putri, Hadir. Aisyah, Hadir. Ananda Dwi, Hadir. Ardiansyah, Enggak, Bu, dia sakit. Ardiansyah Syakir, Bayu Wijaksono, Hadir. Delisa, Hadir. Dewi, Hadir. Devitri. Tidak, Bu. Kemana Devitri? Ikut ayahnya keluar kota. Oke, sudah izin? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya Faisal, Hadir. Farhan, Hadir. Fatia, Hadir. Muhammad Dafa, Hadir. Muhammad Rizky. Tidak, Bu. Kemana Muhammad Rizky? Ibunya sakit. Oh, oke. Sudah izin? Sudah. Sudah. Muhammad Zafar Andio, Hadir. Nadia, Hadir. Narinda, Hadir. Dimas Putri, Hadir. Zafira, Hadir. Zaki, Hadir. Zainal, Hadir. Zerina. Hadir. Alhamdulillah sebagian besar hadir ya. Ya. Walaupun masih ada beberapa yang izin, ada juga yang sakit. Semoga cepat sembuh ya. Sebelumnya Ibu mau ucapin terima kasih buat kalian semua terkait untuk instrumentasi DCM yang sebelumnya Ibu telah kasih secara online. Kalian sudah isi dengan baik. Alhamdulillah hasilnya sudah ada di tangan Ibu. Ibu juga sudah menginterpretasi datanya. Ibu juga sudah memberikan keputusan bahwa kita akan melakukan kegiatan layanan informasi. Nah, terkait dengan layanan informasi, ada yang mau bisa menjelaskan apa itu layanan informasi? Tidak. Tidak? Oke, jadi Ibu akan jelaskan sedikit ya. Layanan informasi adalah sebuah layanan di mana konselor atau guru BK nantinya akan memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang dilalui atau yang sedang dirasakan oleh para siswa-siswinya ataupun bisa disebut sebagai klien. Nah, pada hari ini layanan informasi yang akan Ibu bawakan itu sudah didapatkan hasil dari pengisian instrumentasi DCM yang pernah Ibu kasih. Jadi hasil dari instrumentasi DCM itu sudah Ibu alokasikan, sudah Ibu interpretasikan, dan akhirnya sudah ditentukan satu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, Ibu bakal kasih sedikit ilustrasi terkait tema yang akan Ibu bawakan atau tema yang akan kita bahas nantinya. Jadi di sebuah sekolah ada anak bernama Andi dan juga Dito. Di sini Andi dan Dito pas awal masuk sekolah memiliki nilai NEM yang sama, tingkat kecerdasannya pun hampir setara. Jadi bisa dibilang tidak ada banyak perbedaan antara mereka dari segi kecerdasannya. Namun dari segi kebiasaan belajarnya ternyata Dito itu lebih unggul dibandingkan Andi. Jadi di sini kebiasaan belajarnya Dito itu lebih baik dari Andi. Contohnya dari segi pengerjaan tugas. Dito itu mengerjakan tugas selalu sesuai ke tepat waktu dan juga jawabannya tepat sasaran ya. Sedangkan Andi itu kebiasaan belajarnya cukup buruk dibandingkan Dito. Dari segi belajarnya, pengumpulan tugasnya sangat lama, bahkan pernah beberapa kali tidak mengumpulkan tugas.
Dari segi menjelang ujian, Dito itu belajarnya seminggu sebelum ujian untuk mengulas materi-materi yang sebelumnya dipelajari, sedangkan Andi itu belajarnya 1 malam sebelum ujian. Jadi sistemnya itu SKS, sistem kebut semalam. Walaupun intensitas belajarnya Andi lebih banyak, yaitu 5 jam walaupun dalam semalam, tapi Dito itu walaupun 1 jam, tapi dia rutin dan tekun setiap harinya. Pada saat libur pun Dito masih tetap belajar. Dari segi tulisan ataupun catatannya, catatan Dito itu ada 2. Satu catatan dari sekolah, satu lagi catatan rangkuman yang Dito bikin sendiri ya. Setelah materi diberikan, dia sampai di rumah, ternyata dia mencatat ulang dan meringkas kembali materi yang sudah gurunya berikan. Sedangkan Andi ini catatan yang dia miliki cuma catatan yang dari sekolah, itu pun tidak begitu lengkap karena Andi berdalih bahwa menurutnya cukup sedikit saja karena nanti bisa belajar dari buku yang lain. Nah, terkait dari kebiasaan belajar keduanya memiliki latar belakang yang berbeda ya. Jadi si Andi ini jauh bisa dibilang buruk kebiasaan belajarnya, sedangkan Dito itu kebiasaan belajarnya baik. Nah, setelah beberapa semester ke depan, ternyata nilai Andi itu tidak stabil. Nanti naik, terus tiba-tiba turun, dan turunnya itu lumayan jauh. Setelah turun, untuk semester selanjutnya itu nilainya Andi naiknya tidak terlalu bagus ya. Mungkin hanya beberapa poin, tapi seterusnya lebih sering turun. Sedangkan untuk Dito sendiri, walaupun nilainya sempat turun, tapi untuk naiknya itu di semester selanjutnya lebih signifikan. Jadi diagram belajarnya Andi itu ke bawah, naik dan ke bawah terus, sedangkan diagramnya Dito itu turun ke bawah, naik, dan stabil. Di sini kan kita bisa lihat dari segi kebiasaan belajarnya ini sudah berbeda ya, maka hasilnya pun akan berbeda. Segi Dito, dia kebiasaan belajarnya baik, maka hasil yang didapatkan baik. Sampai akhirnya lulus pun mendapat nilai NM yang bagus dan baik dan memuaskan ya. Sedangkan untuk Andi, untuk nilainya bisa dikatakan memang di bawah karena tidak begitu stabil, nilai ujiannya juga tergolong pas-pasan ya, dan bisa dibilang tidak memuaskan. Dari ilustrasi tersebut, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih kita akan membahas tentang apa? Ada Bu, Ya, apa? tentang kebiasaan belajar. Betul. Kita akan membahas tentang kebiasaan belajar. Nah, dari ilustrasi tersebut ada manfaat di balik kebiasaan belajar. Ada yang bisa metik manfaatnya apa? Belum tahu. Oke, jadi manfaat dari kebiasaan belajar itu sangat bagus, sangat banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah dimana itu membuat habit atau kebiasaan yang bagus untuk kita, nantinya akan berdampak bagus juga ke depannya. Jadi bisa dikatakan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau kita menanam kebaikan, menanamkan kebiasaan baik, maka kita pun akan mendapatkan hasil yang baik pula. Sedangkan kalau kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan buruk, maka kita pun akan mendapatkan hasil yang buruk nantinya. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada yang dipertanyakan, Ibu akan membahas terkait azas dari layanan ini. Di sini ada azas kenormatifan. Jadi di mana semua kegiatan kita pada hari ini masih terkait dengan norma, sopan santun semuanya. Jadi kalian diharapkan tetap menjaga sikap, menjaga sopan santun. Ibu rasa sih kelas 7A ini anak-anaknya sopan semua ya, santun semua. Jadi insya Allah untuk azas kenormatifan kalian the best. Selanjutnya untuk azas kerahasiaan, di mana apa yang kita sampaikan, apa yang Ibu sampaikan akan menjadi informasi untuk kalian, dan apa yang kalian sampaikan akan dijaga kerahasiaannya kepada Ibu. Jadi apa yang kalian sampaikan tidak akan Ibu berikan ke halayak luar, apalagi untuk kalian yang merasa permasalahannya cukup rahasia sampai
sampai teman kelas kalian tidak boleh tahu, kalian bisa langsung ke ruangan ibu nanti di atas. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai kebiasaan belajar ini yang berhubungan dengan permasalahan kalian. Nah, terkait azas yang selanjutnya itu azas kekinian, di mana kegiatan kita ini dilakukan atas dasar kekinian, yaitu permasalahan-permasalahan kalian yang terkini. Jadi setelah ibu memberikan instrumentasi notes yang berupa DCM kemarin, kan hasilnya sudah ditentukan ya bahwa banyak sekali yang bermasalah di bidang belajar. Jadi kebiasaan belajarnya itu masih kurang tertata dengan baik. Jadi di sana itu tertera siapa akan bagian belajarnya dia cukup baik atau tidak. Nanti kan ibu sudah baca semuanya ya, dan sampai akhirnya diberikan keputusan bahwa akan memberikan layanan informasi mengenai kebiasaan belajar, karena memang kebiasaan belajar itu yang lebih tinggi tingkat yang harus segera ditanganinya. Nah, selanjutnya ada azas kegiatan, di mana dalam kegiatan ini ibu berharap kalian semua berkontribusi dengan baik, kalian memanfaatkan informasi dengan baik, dan kita sama-sama merubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Oke, sampai sini terkait azas, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Karena tidak ada yang ditanyakan, ibu akan membahas terkait bagaimana kegiatan ini akan berlangsung, prosedurnya bagaimana. Jadi setelah ini, ibu akan memberikan poster terkait dengan kebiasaan belajar dengan judul "Yuk Ubah Kebiasaan Belajarmu". Di poster itu akan membahas secara gambaran, secara rinci juga nanti akan ibu jelaskan terkait apa sih pengertian belajar, apa itu kebiasaan belajar, apa sih pentingnya belajar, serta ada dimensi kebiasaan belajar, aspek-aspek kebiasaan belajar, contoh kebiasaan belajar yang baik dan buruk, dan yang terakhir ada tips untuk mengubah kebiasaan belajar menjadi lebih baik dan efektif. Nah, setelah nanti ibu memberikan posternya, ibu sudah menjelaskan materinya, poster tersebut akan ibu tempel di mading. Jadi kalian bisa melihat kembali posternya dan membaca-baca kembali. Jika masih ada yang ingin dipertanyakan, kalian bisa datang ke ruangan ibu. Ibu akan menjelaskan kembali terkait hal-hal apa saja yang masih belum kalian pahami. Oke. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain nggak? Tidak. Karena nggak ada yang mau ditanyain, alangkah lebih baik sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, mohon dipimpin doanya. Mari kawan-kawanku semua, sebelum memulai materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materinya ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya ya. Iya, Bu. Ini posternya. Judulnya "Yuk Ubah Kebiasaan Belajarmu". Nah, dari kata "yuk ubah kebiasaan belajarmu" ini apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian semua? Rajin, malas. Rajin, malas, apa lagi? Waktu. Ada lagi? Enggak, Bu. Oke. Ada lagi ya? Oke, jadi kalau kita ngebahas tentang "yuk ubah kebiasaan belajarmu", kalau ngomong-ngomong kebiasaan belajar itu pasti terkait sama waktu, kebiasaan, kegiatan, terus ketekunan, apalagi konsentrasi, materi, masih banyak lagi ya. Iya, Bu. Nah, tema pertama kita akan membahas tentang pengertian belajar dan kebiasaan belajar. Pengertian belajar dan kebiasaan belajar. Pertama, pengertian belajar dulu. Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi tetap antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan
perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sedangkan kebiasaan belajar merupakan perilaku belajar yang terbentuk pada diri siswa bersamaan dengan proses belajar yang dilakukan karena siswa mempelajari dan mengamati dari lingkungannya. Jadi kebiasaan belajar itu lebih ke kegiatan yang dilakukan terus-menerus karena dia mengamati dari lingkungannya. Contohnya kebiasaan belajar yang baik itu dia melihat ayahnya punya jadwal kegiatan. Itu bisa membuat anaknya pun ikut memiliki jadwal kegiatan karena mengikuti lingkungan sekitarnya, yaitu contohnya ayahnya. Jadi dia terbawa memiliki kebiasaan belajar yang baik. Kebiasaan yang buruk bisa aja dia memiliki ayah yang tidak begitu paham akan pentingnya waktu, atau misalkan ayahnya itu melakukan hal kesukaannya. Bisa saja sang anak pun mengikuti kebiasaan ayahnya itu untuk melakukan kegiatan kesukaannya, termasuk kebiasaan belajarnya jadi sesukanya, nggak ada waktu-waktu tertentu ataupun jadwal-jadwal tertentu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terus yang kedua ada pentingnya belajar. Kenapa sih belajar itu penting? Kita semua tahu kalau belajar itu adalah sebuah proses di mana dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan belajar ini mempengaruhi hal tersebut. Dan belajar itu penting karena kalau kita nggak belajar, ya kita tidak akan tahu sesuatu yang seharusnya kita tahu, kita tidak akan mengerti sesuatu yang harusnya kita mengerti, dan kita tidak akan terampil sesuatu yang seharusnya sudah kita kuasai keterampilannya. Sampai sini masih ada pertanyaan? Tidak. Terus selanjutnya ada dimensi kebiasaan belajar. Menurut Jali tahun 2014, ada 2 dimensi dalam kebiasaan belajar. Yang pertama, delay avoidance. Yang kedua, word methods. Jadi delay avoidance ini bisa disingkat DA, astagfirullahaladzim, maaf ya. Dan yang word methods ini jadi WM. Nah, DA itu bisa diartikan kebiasaan belajar seseorang yang dilakukan menunjuk pada ketetapan waktu penyelesaian tugas, serta menghindarkan dirinya dari hal-hal yang akan menunda terselesaikan tugasnya. Jadi bisa dibilang kalau DA itu berkaitan dengan kesigapan dalam belajar. Sedangkan WM merupakan kebiasaan belajar seseorang yang menunjuk pada penggunaan cara belajarnya atau metode-metode belajarnya yang efektif dan efisien, atau bisa disebut juga metode kerja dalam belajar. Sampai sini dari dimensi kebiasaan belajar, ada yang mau bertanya? Oke, selanjutnya ada aspek-aspek kebiasaan belajar. Jadi kebiasaan belajar itu mencangkup 10 aspek-aspek. Ini yang baru Ibu cantumkan, dan masih banyak lagi. Dan Ibu akan jelasin sedikit aja ya. Ya, Bu. Terkait waktu juga. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, bisa langsung ke ruangan Ibu, kita akan pelajari lebih lanjut ya. Ya. Yang pertama ada cara mengikuti pelajaran. Cara mengikuti pelajaran ini bisa masuk kepada aspek kebiasaan belajar karena contohnya pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu pasti identik dengan angka, ada perkalian, pengurangan, pembagian, dan berbagai macam rumus-rumus lainnya. Itu membuat hal jadi kebiasaan belajar. Jadi orang kalau udah belajar matematika, ya udah terbiasa tuh kalau belajar matematika ya pakai angka, pakai rumus, dan yang lain sebagainya. Terus yang kedua ada cara belajar mandiri di rumah. Cara belajar mandiri di rumah ini bisa membangun kebiasaan belajar karena setiap orang itu punya caranya tersendiri dalam mengerjakan tugasnya.
baik di rumah maupun di sekolah. Cuma kalau di rumah itu kan lebih kayak sesuai sama kepribadiannya ya. Ada yang mau ngerjainnya malam hari, ada yang ngerjainnya pulang sekolah langsung di siang hari, ada yang bahkan ngerjainnya pas lagi hari pengumpulan ya di sekolah. Itu salah satu kebiasaan yang nggak baik ya, jangan ditiru. Terus selanjutnya ada cara belajar kelompok. Kita semua tahu kalau misalkan kita belajar di rumah pasti ada rasa bosan karena nggak ada temennya. Kalau nggak ngerti, bingung sendiri. Maka dari itu di sini ada yang namanya cara belajar kelompok. Cara belajar kelompok ini bisa mempengaruhi kebiasaan belajar karena kalau misalkan udah merasa bosan-bosan, aduh jadi kebiasaan buat belajar kelompok deh, main sama temennya, di sana bisa saling bertukar pikiran. Kalau misalkan ada yang nggak bisa jawab nomor satu, temannya yang bisa mengajari temannya. Di sini mengajari ya, bukan memberikan jawaban secara cuma-cuma. Terus ada mempelajari buku. Mempelajari buku di sini kenapa masuk kepada aspek kebiasaan belajar? Karena saat kita belajar pasti kita terbiasa untuk mencari buku referensi yang akan menjadi sumber pembelajaran kita di lain dari materi yang ada di sekolah. Ada bisa cari di Google, ada yang cari di jurnal, ada yang bisa cari di artikel ataupun majalah. Semua itu bisa jadi media untuk belajar, bisa jadi sarana untuk belajar. Tergantung kita gimana mau menggunakan hal tersebut. Selanjutnya ada menghadapi ujian. Kenapa menghadapi ujian masih masuk ke dalam aspek kebiasaan belajar? Karena setiap orang dalam menghadapi ujian itu berbeda-beda. Kayak tadi Andi itu menghadapi ujiannya 1 hari sebelum ujian, malamnya dia SKS, sistem kebut semalam, yaitu belajar semalaman suntuk untuk membahas materi sebelumnya karena besok ujian. Ada juga Dito yang dia tuh belajar kalau mau ujian tuh beberapa hari sebelum ujian. Kayak misalkan seminggu sebelum ujian dia sudah menyiapkan materinya. Hari pertama dia belajar materi bab 1, hari kedua bisa dia mempelajari bab 2, hari ketiga bisa mempelajari bab ketiga dan seterusnya ya. Itu salah satu kebiasaan belajar terkait dengan menghadapi ujian. Terus selanjutnya adalah pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Seringkali hal ini menjadi kendala ya, karena banyak orang yang ingin mempunyai kebiasaan belajar baik tapi tidak memiliki jadwal yang baik. Kayak misalkan seharusnya waktu luang dia itu bisa digunakan untuk belajar tapi malah digunakan untuk bermain. Itu salah satu kebiasaan yang buruk, harus dihindari. Nah, selanjutnya adalah membaca dan membuat catatan. Ini membaca dan membuat catatan itu hampir satu serangkaian. Jadi dimana kalau kita sudah membaca, alangkah lebih baik kalau kita membuat catatan untuk mempermudah kita. Kenapa ini bisa menjadi sebuah kebiasaan belajar? Karena kalau kita terbiasa untuk membaca, terbiasa untuk mencatat, maka seterusnya kita pun akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Gak ada lagi tuh yang namanya gak ngerti materi, gak ada lagi yang namanya gak punya catatan. Karena pasti mereka sudah terbiasa untuk membaca dan juga mencatat. Selanjutnya adalah mengulangi bahan pelajaran. Ini salah satu hal yang bisa membuat kebiasaan belajar menjadi lebih efektif dan efisien ya. Karena mengulangi bahan pelajaran itu sebenarnya sangat perlu banget. Karena kita tahu kalau kita sekarang nih habis belajar mengenai kebiasaan belajar, berapa jam kemudian ada pelajaran baru lagi yang nantinya pelajaran lama kita akan terkikis, akan sedikit-sedikit lupa. Sampai minggu depan udah tuh nggak tahu lagi tadi ngebahas apa ya minggu kemarin gitu. Jadi adanya pengulangan bahan belajar ini membuat kita mereview kembali materi-materi yang sebelumnya sudah kita dapatkan agar bisa lebih paham, agar bisa lebih menguasai lagi materi tersebut ya. Selanjutnya ada konsentrasi. Konsentrasi ini bisa mempengaruhi kebiasaan belajar. Lebih terkait kepada bagaimana cara kita mendapatkan si konsentrasinya ini. Ada seseorang yang bisa konsentrasi kalau tempatnya sepi, tempatnya remang-remang mungkin ya, atau dengan cahaya minim.
Ada yang bisa berkonsentrasi sambil mendengarkan lagu, instrumentasi musik yang menenangkan. Banyak cara untuk bisa mendapatkan konsentrasi karena tergantung orangnya. Terus selanjutnya ada mengerjakan tugas. Ini lebih membangun kebiasaan belajar yang baik dan buruk ya. Karena mengerjakan tugas itu kayak tadi contoh dari si Andi dan Dito. Andi tipe orang yang mengerjakan tugasnya itu lama, nggak sesuai waktu, nggak tepat sama waktunya, bahkan sampai nggak dikerjakan. Sedangkan Dito itu kalau ada tugas langsung dikerjakan semaksimal mungkin, karena dia bisa berpikiran kali ya kalau misalkan dia nunda-nunda pekerjaannya akan berdampak negatif juga untuk hidup. Jadi mengerjakan tugas itu bisa membuat kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Jadi alangkah lebih baik setelah kita tahu ini, kita bisa merubah semua kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan terkait aspek-aspek kebiasaan belajar? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kita masuk ke kebiasaan belajar yang baik dan buruk. Di sini ada contoh kebiasaan belajar baik dan contoh kebiasaan belajar buruk. Ibu kasih sedikit gambaran aja, nanti kalian bisa tambahin ya. Coba sebutkan, di sini ada kebiasaan baiknya. Ada mencatat, terus Mengerjakan tugas tepat waktu. mengerjakan tugas tepat waktu, apa lagi? Berlatih, mengerjakan soal, terus Mengikuti les tambahan. mengikuti les tambahan itu bisa menambah kebiasaan baik ya, karena menambah wawasan kita dan kita bisa mereview materi-materi sebelumnya dan bisa lebih paham lagi. Ada lagi? Membaca buku. Membaca buku. Selain membaca buku ada apa lagi? Membuat jadwal. Jadwal itu penting ya. Iya. Meskipun dalam sehari cuma 1 jam, tapi harus dilakukan secara rutin. Jadi materi yang kita dapatkan, asupan materi yang kita punya pun akan bertambah sedikit-sedikit dan tidak terkikis kan di review kembali. Terus ada contoh dari kebiasaan buruk. Ayo, siapa? Telat mengerjakan tugas. Telat mengerjakan tugas alias menunda-nunda ya. Iya. Berarti nggak boleh menunda? Tunda. Boleh menunda-nunda. Ayo, apa lagi? Tidak membuat jadwal. Tidak membuat jadwal. Keterbalikan dari yang baik berarti ya. Iya. Ayo lagi. Tidak membaca buku. Tidak membaca buku. Ini penting ya. Kalau kita dapat buku tuh harus dibaca buat mereview materi kita lagi. Kalau nggak dibaca ya buat apa kita beli buku? Ayo, ada lagi? Tidak mencatat pelajaran yang diberikan oleh guru. Mencatat itu penting. Jadi harus dilakukan meskipun sedikit catatannya, setidaknya harus mencakup materi dengan baik. Jadi inti-intinya aja ditulis nggak apa-apa. Jadi saat kita mau ujian kita bisa mereview lagi. Nggak ada lagi tuh baca-baca semuanya karena kepanjangan ya. Kalau mencatat kan kita bisa meringkas-ringkas sendiri. Oke, terkait kebiasaan belajar yang baik dan buruk itu contohnya kayaknya Ibu tahu banget nih, anak-anak pasti udah ngerti kan ya mana yang baik mana yang buruk. Ya. Nah, sekarang kita ke materi terakhir. Tips membentuk kebiasaan belajar. Yang pertama, adanya tugas-tugas yang jelas dan tegas. Di sini adalah kalian harus bisa mengkelompokkan mana tugas yang deadline-nya lebih cepat, mana yang lebih lambat. Ngerti nggak maksudnya? Oke, ngerti. Jadi itu maksudnya kita dahulukan mengerjakan tugas yang memang dikumpulinnya cepet ya. Kayak misalkan tugas buat hari besok dikerjainnya besok juga. Itu tidak baik ya. Harusnya hari ini dikerjakan biar besok sudah nggak usah buru-buru lagi ngerjainnya, lebih tenang. Terus ada belajar membaca dengan baik. Belajar baca dengan baik itu maksudnya kita bisa membaca dengan baik dan juga bisa mengetahui mana pokok dari pembahasan tersebut. Jadi kalian tahu mana pokok pentingnya dan juga kalian bisa meringkasnya. Terus membuat metode keseluruhan atau metode bagian. Maksudnya adalah kalau misalkan kita mau ngerjain matematika ya kita pakai metode hitung-hitungan. Kita menggunakan metode praktik dan lain sebagainya ya. Ya, Bu. Terus membuat catatan-catatan waktu belajar. Itu balik lagi ke yang tadi membaca ya. Karena mereka membaca dan mencatat itu satu keterkaitan. Selanjutnya adalah
kerjakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini lebih ke belajar menjawab latihan-latihan soal. Jadi mengerjakan latihan soal itu penting agar kita bisa memiliki gambaran bagaimana soal-soal yang akan kita kerjakan nantinya saat ujian ya. Iya, Bu. Terus ada lagi mempelajari dengan baik sebuah tabel, peta, grafik, dan gambar. Karena kita tahu kalau peta itu ada cara bacanya, ada simbol-simbolnya, kita harus tahu gimana cara ngebacanya ya. Iya. Ada juga berlatih untuk bisa mengerjakan tugas dengan bertahap dan tekun. Maksudnya itu bertahap dan tekun itu kita belajar itu nggak langsung satu hari full 5 bab, itu enggak. Tapi satu hari 1 bab, hari kedua 2 bab, hari ketiga 3 bab. Ataupun hari pertama bab 1, hari kedua bab 2, hari ketiga bab 3. Yang penting kita mengerjakannya dengan tekun setiap hari walaupun sebentar ya. Iya, Bu. Terkait materi kita tentang kebiasaan belajar ini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Berarti selesai ya materi kita hari ini. Nanti kalau masih ada yang tidak dimengerti, tolong kalian langsung tanyakan ke Ibu Peruangan atau nanti. Oh ya, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dari lembar kerja. Mohon diisi terkait dengan materi kita hari ini ya. Iya, Bu. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, ini ada soal terkait materi kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mendapatkan informasi yang sesuai, informasi yang sangat bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa menyimpulkan lagi kembali, memproses lagi kembali materi-materi yang Ibu berikan agar bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian terapkan ke kegiatan kalian sehari-hari ya, agar bisa mempunyai kebiasaan belajar yang baik. Selanjutnya tolong ini ketua kelas dibagikan ke teman-temannya Ya, untuk baik, Bu. diisi ya. Oke, terima kasih ketua kelas atas bantuannya ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak terkait materi kita? Iya, hari Bu. ini? Oke, ketua kelas coba. Kebiasaan belajar itu penting untuk kita semua. Penting untuk masa depan kita semua kan menjadi lebih baik. Oke, Dan benar. kebiasaan yang buruk akan menjadi hal yang buruk bagi kita ke depannya. Oke. Dan sebaliknya untuk yang baik. Kalau Ibu tanya, contoh kebiasaan baik itu kayak apa? Mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Mm-mm. Tidak terburu-buru mengerjakan tugasnya. Iya, apalagi? Berlatih. Berlatih apa? Berlatih mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Terus? Atau bisa juga mengikuti les tambahan di luar sekolah. Iya. Hmm, Lagi? Satu lagi? memiliki ruang khusus atau meja belajar untuk belajar dengan tenang. Oh, oke. Itu fasilitas ya lebihnya ya. Oh iya, Bu. Dan memiliki yang paling penting Dual. jadwal. Oke, selanjutnya contoh kebiasaan buruknya. Tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Betul. Tidak belajar. Menganggap enteng pelajaran. Iya. Lagi? Belajarnya hanya ingin ujian saja. Jadi saat ujian aja baru belajar ya. Itu nggak baik. Apa lagi? Terakhir satu lagi. Menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Menunda-nunda tugas. Ibu rasa kalian semua sudah mendapat mengerti mana kebiasaan baik, mana kebiasaan buruk, mana yang harus kalian contoh dan mana yang harus kalian hindari. Dan kalian juga tahu kan gimana caranya mengubah kebiasaan buruk kalian menjadi kebiasaan baik? Tahu, Bu. Oke. Jadi Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Iya, Bu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas segala kesalahan Ibu, kekurangan Ibu terkait salah kata-kata ataupun terkait materi yang mungkin kalian kurang pahami. Nanti kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu kalau yang malu-malu buat bertanya, oke? Oke, Bu. Kalau ada permasalahan yang mau kalian ceritakan
menceritakan, kalian konsultasikan kepada ibu, langsung aja datang ke ruangan ibu ya. Ya. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.